Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Kita lagi dapat kerjaan unit Mobilio warna hitam, kristal black kalau nggak salah warnanya. Ada luka di bumper belakang tadi dan yang lumayan parah ada di pintu sopir ini. Jadi dia penyok karena dipakai mainan sama adiknya, terus kendaraan mundur nampol ke tiang rumah. Ya akhirnya kita bener-benerin dulu, kemudian ada luka juga di bagian pintu sopir macam kayak yang begini, terus ada lagi penyok yang seperti itu, dan nanti juga pintu belakang akan dibenerin karena ada beberapa titik yang penyok juga. Singkat cerita, setelah Mbah No beraksi, akhirnya panel yang awalnya penyok sudah mulai kembali lempeng. Dapatnya macam kayak begini. Sebelum kita dembul-dembul ya dikasih epoksi plat dulu biar jangka panjangnya lebih bisa terjamin keamanannya, maksudnya keawetannya ngono lho Besti. Karena ini kerjaan nggak juga harus cepet banget. Akhirnya setelah epoksinya nginep dan cukup kering, epoksi plat maksudnya ya, kita lanjut proses dempul-dempul. Untuk proses persiapan panelnya ya kita kasih sekilas aja, karena di video kali ini kita ndak ngomong tentang proses persiapan panel dan lain sebagainya, tapi kita akan lebih ngomong tentang impresi kami dengan salah satu Clear 21 yang dari dulu kita sempat ngerti tapi belum pernah nyoba, dan setelah nyoba ternyata itu Clear Coat cukup menyenangkan. Menyenangkannya seperti apa, nanti kita obrolin pas waktu ngeracik, kemudian aplikasi, dan setelah kita melihat hasilnya ngono yo Besti yo. Jadi persiapannya ya wes cukup segini dulu lah penampilannya. Intinya setelah kita dempul-dempul, gosok-gosok, epoksi, akhirnya panelnya siap untuk kita eksekusi. Sedikit info, sekilas info, cat yang kita pakai ini hasil ngoplos di toko deket sini. Pakai cat piu kelas, ya ndak ngerti pokoknya bilangnya tokonya piu ya sudah. Kemudian thinner yang kita pakai hardware yang medium. Kenapa warna hitam begini? Biasanya kalau dikasih thinner yang terlalu slow nanti keringnya terlalu lambat hingga akan resiko absorb di kemudian hari. Spray gun kita pakai Sisata 5000 HVLP WSB nozzle 1,25. Agak panjang kalau si WSB ini. Kenapa kita pakai yang ini nggak pakai mini jet? Karena kita pas butuh cepet-cepet aplikasinya. Jadi kalau pakai yang ini karena dia full size bisa buat sacet ndang wis ndang bar terus ndang ngopi ndang bayaran dipoles dhisik. Untuk catnya ya seperti biasa di lapis awal kita tembak ndak terlalu tebel, karena gimana ya, karakter cat yang kita pakai yang intinya banyak beredar di pasaran, kemudian karakter cat lama yang ada di panel kendaraan, rata-rata kalau misal kita tembak langsung basah kayak modelnya Kang Bule yang ada di video Instagram atau di YouTube begitu, malah ambiar kerjaan yang kita jalani. Kenapa ambiar? Karena panelnya atau cat yang lama tidak tahan ketika diperlakukan macam begitu. Jadi sekilas ngobrol tentang aplikasi cat yang kita jalani ya, di lapis awal kita tembak kurang lebih macam kayak begini. Ndak berani langsung basah kuyup, buat jaga-jaga biar tidak terjadi hil-hil yang tidak diinginkan, seperti muncul keriting dan teman-temannya, kan malah pusing. Kemudian di sektor pertahanan belakang, maksudnya bumper belakang, gambaran proses ngecatnya ya kurang lebih macam begini. Ini bumper yang di video sebelumnya kita dapat bonus ada retak macam kayak sawah pas musim kemarau. Akhirnya alhamdulillah ketemu solusinya dan selamat hingga akhir proses pengerjaan. Detail prosesnya seperti apa, ceritanya seperti apa, silahkan cek di video sebelum ini ya Besti. Semoga ada guna dan manfaatnya. Singkat cerita, bagian pertahanan belakang ini ya kita tembak
model kayak beginilah kurang lebih. Satu lapis pertama ya pokoknya sawur-sawur, tapi karena kita pakai full size gun, jadi sawurnya itu bisa terlihat langsung rata catnya. Karena panelnya kecil, patternnya lebar. Akhirnya setelah kita tembak ya 1 kali sawur, dan setelah ditunggu kering kita lihat ada beberapa bagian yang terlihat kurang maknyus, ya kita amplas-amplas lagi. Biasa namanya ngecat, seringkali perkiraan tak semulus kenyataan di lapangan. Termasuk di bagian pintu ini akhirnya tetap ada proses ngamplas juga, ya karena masih ada baret yang terlalu dalam lah atau bagaimana lah. Intinya setelah proses ngamplas kita bisa lanjut untuk lapis terakhir menuju clear coat. Di proses ini kita pakai mode sawur alias ala-ala drop coat gitu kata Kang Bule, tapi kita kasihnya langsung double sawur alias double drop coat. Teman-teman bisa lihat tadi kita tembak dari bawah, cepret, nggak perlu tebel banget. 1 lapis langsung kita ulang dengan lapis berikutnya seperti yang tayang saat ini prakteknya. Oke, sekilas gambaran proses sebelum clear coat sudah beres. Sekarang kita waktunya ngobrol tentang clear coat yang kali ini kita jadikan pilihan, yaitu si Hardwell MS Clear Coat rasio 2:1. Kenapa kita pilih ini? Sebenarnya dari dulu kita penggemar Clear 2:1 ya. Kenapa? Karena secara umum Clear 2:1 tidak doyan thinner, lebih minta sedikit thinner dibanding Clear yang 4:1 secara umum ya. Nah untuk kali ini racikan Clear Coat kita kasih thinnernya 2,1,5. Kita cari TDS nya belum nemu, jadi ya pokoknya coba kita cari-cari kira-kira ketika dikasih thinner setengah dari jumlah hardener atau kalau di persentase sekitaran 18%, dia akan sekental apa. Karenanya kali ini clear kita aduk dulu seperti tadi teman-teman lihat, kemudian kita coba ukur pakai viscosity cup dengan rasio thinner sekitaran 18% atau 2,105. Ini Hardwell MS Clear 2:1 punya kekentalan di sekitaran 12,5 sampai 13 detik. Kita lakukan 2 kali pengetesan atau 2 kali pengecekan seberapa kentalnya. Lagi-lagi ya ketemunya di atas 12 detik atau minimal 12 detik. Atau bahkan mungkin sampai 13 detik dengan kekentalan di angka 12 sampai 12,5. Biasanya clear coat relatif cukup kental. Dengan kekentalan di sekitaran 12,5 detik bahkan sampai 13 detik begini, biasanya clear coat akan terasa berat waktu ditembakkan. Kemudian nanti kalau nembaknya ndak pakai mode saset wat-wat, biasanya dia akan muncul jerukan yang cukup gede. Oke, kita namanya ngetes ya, mungkin ada cari-cari penyakit ngono besti yo. Cuman kita tadi coba sengaja kasih thinnernya yang ekstra slow. Jadi kalaupun ini clear coat mungkin masuk kategori kental, waktu dikasih thinner yang ekstra slow semoga saja dia bakal membantu flow time-nya. Jadi meskipun mungkin di awal terlihat tidak langsung lembut banget hasil tembakannya, dengan bantuan thinner yang ekstra slow akan bikin hasil tembakan jadi lebih lembut. Itu kalau ngomong produknya. Kemudian sekalian karena kita memang niatnya ngetes buat gambaran teman-teman nanti di lapangan, kali ini pressure yang kita pakai tidak main sesuai anjuran dokter. Kita tidak pakai pressure 2 bar seperti yang semestinya dijalani kalau pakai si SATA 5500 nozzle 1,2 IRP yang kita pakai untuk joget kali ini. Tapi
kita kasih pressure kali ini di sekitaran 1,5 bar. Biasanya kita nembak di sekitaran 1,3 maksimal 1,4. Tapi karena ya ini baru pertama kita nyobain si MS Clear-nya Hardwell yang punya kekentalan di 12,5 sampai 13 detik kekentalannya, ketika dikasih thinner hanya sekitaran 18%, ya buat jaga-jaga biar tidak terlalu jerukannya gede-gede, kita kasih 1,5 bar dulu. Mode tembaknya seperti tadi teman-teman lihat. Di awal kita sawur tipis, kemudian lanjut dengan tembak cukup basah. Kali ini mode yang kita pakai ndak mode yang kenceng geraknya, tapi relatif cukup santai, cukup normal. Overlap juga kita ndak pakai mode yang cukup rapet, tapi diusahakan ya seperti umumnya operator cat melakukan proses joget. Hasilnya setengah dan satu lapis kita dapat daging dan kinclong macam kayak gini. Jadi ini spraykan yang kita pakai SATA 5500 nozzle 1,2 Rp, nozzle-nya yang I. Pressure kita pakai 1,5 bar, jauh di bawah anjuran TDS yang spraykan ini anjurkan main di kisaran 18 sampai 2 bar. Setting seperti biasa full wide open, jarum dibuka pol, pattern dibuka pol. Kemudian karena kita merasa pressure 1,5 yang kita jalani tadi cukup tinggi, jadi sepertinya ini clear coat meskipun dia terlihat cukup kental karena ada di sekitaran 12,5 sampai 13 detik kekentalannya, dia masih cukup enteng dan cukup enak ditembakkan meski hanya pakai pressure 1,5 bar. Jadi untuk mengurangi kerugian miliatan karena terlalu banyak overspray, di lapis ketiga ini pressure sedikit kita turunkan. Yang asalnya sekitaran 1,5 bar kita turunkan jadi sekitaran 1,3. Kalaupun lebih tinggi ya mungkin 1,4 bar. Mungkin ke depan kita pakai yang versi digital aja ya spraygannya, biar lebih mudah untuk kita deteksi pressure-nya main seberapa, jadi lebih gampang lihat kalau pakai angka. Jadi ya kurang lebih kita mainkan kali ini proses nembak clear coat-nya seperti yang teman-teman lihat. Data yang kita sajikan, settingnya seperti apa sudah kita sampaikan. Clear coat yang kita racik tadi sekitaran 525 mili. Untuk nembak 2 panel ini masih ada sisa sekitaran 175 mili. Tembaknya sawur, basah dan basah, berarti 175 mili yang kepake berarti piro yo? 175 525 diambil 175, berarti kalau diambil 100 masih ada 425, diambil 75 berarti masih 350 mili yang kepake untuk 2 pintu tadi. Wow, nggak nyangka ini rasanya irit banget yo. Jadi dengan pressure yang lebih rendah kita akan bisa ngirit pemakaian material berupa cat maupun clear coat. Itulah kenapa kita akan selalu memilih spray gun yang memang dia mampu diajak untuk nembak dengan pressure lebih rendah. Semakin dia mampu nembak dengan pressure lebih rendah, semakin akan jadi favorit kita. Kemudian di sektor pertahanan belakang ini bumper kita tembak mode one plate attack. Lapis pertama dan lapis kedua tidak pakai jeda. Terus waktu kita cek habis nembak clear coat, ini spray gun ternyata tidak sampai kelihatan ada buih atau ada tepungnya di sekitaran air cap, di sekitaran tanduknya. Berarti secara umum clear coat ini dia punya flow time yang cukup bisa dibanggakan, alias ndak gampang banget keringnya. Kalau memang clear coat tersebut biasanya terlalu cepat kering, yang flow time-nya terlalu pendek,
waktu ditembakkan akan muncul tepung putih-putih di sekitaran tanduk air capnya. Ketika racikannya kental ya Besti. Jadi si MS21-nya Harwell ini secara umum dari tanda-tanda yang kita dapatkan, dia punya flow time yang bisalah dipakai ketika di kondisi cuaca terik, akan tetap bisa dapat halus tembakannya. Oke, ngomong secara teknisnya sudah, sekarang hasil tembakannya kita dapat macam kayak begini. Di bumper belakang karena kita pakai mode one play ketek, kemudian ritmenya cepet, overlapnya rapet, jarak tembaknya lebih deket, kita dapat hasil yang versi kami amazing, maksudnya ngono, menyejukkan mata. Meskipun ada beberapa kotoran nempel ya ndak masalah. Seperti di video sebelumnya ada pepatah bilang clear coat tanpa kotoran bagai langit tak berbintang. Oke, yang di bumper belakang sudah. Kemudian yang di area pintu kita dapat macam kayak begini. Kalau di compare dengan bumper belakang, secara tampilan yang di area pintu ini sedikit ada jerukan yang lebih dibanding dengan area bumper belakang. Karena mungkin kita nembaknya yang di area sini dengan ritme yang sedikit lebih lambat, jarak juga sedikit lebih jauh, dan overlap yang sedikit lebih lebar ketika dibanding dengan waktu nembak bumper belakang. Jadi ini gambaran ada dua panel yang kita tembak dengan dua mode yang berbeda. Spray-gunnya sama, settingnya sama, kemudian bahan baku atau clear coatnya sama, tapi hasilnya ada sedikit beda. Kalau secara umum kan kami melihat ya sudah cukup layak, intinya sudah layak jual, layak konsumsi hasil kerjaan yang seperti ini. Ada beberapa kotoran yo, sebenarnya kita sepet juga ngelihat ya, tapi gimana lagi, waktu nembak clear coat teman-teman di luaran ada yang main amplas kering. Dan setelah kendaraan diambil, ternyata yang punya kendaraan laporan kalau beliaunya puas dengan hasil kerjaan kita. Alhamdulillah selamat. Oke, sekian dulu yo sharing-sharing kali ini Besti. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kami masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Assalamualaikum.